Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa tersebut terbilang sangat unik dan terjadi kepada salah seorang perempuan yang baru saja selesai menggelar acara pernikahan. Namun siapa sangka ia mengalami satu kejadian yang tidak akan pernah terlupakan, di mana atas kecerobohannya mengundang seekor curut untuk masuk ke dalam sendi-sendi kehidupannya. Atas hal tersebut, si perempuan mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan. Si kecil nokturnal itu bahkan tidak dapat dikeluarkan dengan mudah hingga selama 3 hari menyangkut di dalam sana. Dan setelah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif, tim medis yang menanganinya melakukan berbagai langkah penanganan hingga akhirnya diputuskan untuk menjalani prosedur pembedahan di ruang gawat darurat. Berkat kerja keras seluruh tenaga kesehatan, ia pun berhasil terbebas dari musibah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah kisah yang membuat saya sampai menggelengkan kepala, namun menarik untuk dibahas agar menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya berharap untuk kamu yang sering tidur tanpa mengenakan sesuatu untuk menutupi bagian tertentu, sebaiknya harus lebih berhati-hati karena bisa saja hal ini menimpa kepada kita. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama samaran Haryati dan berusia sekitar 25 tahun. Ia bertempat tinggal di kota Banjarmasin Utara di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian ini bermula ketika si perempuan baru saja menggelar pesta pernikahan. Ia sebanyak ratusan tamu datang dari pagi sampai ke malam hari. Meski kondisinya membuat ia merasa kelelahan, namun Haryati tampak bahagia karena akan memulai kehidupan berumah tangga. Pagelaran resepsi itu juga berlangsung dengan sangat lancar, tidak ada hambatan ataupun permasalahan sewaktu acara. Dalam salah satu pernyataannya, Haryati sempat mengucap rasa syukur sebab makanan yang disediakannya cukup untuk menyambut para tamu. Hingga ketika pesta telah usai pada malam harinya, Haryati kemudian mengajak suaminya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berganti pakaian pernikahan yang sedari pagi melekat di tubuh mereka, rencananya mereka akan membuka amplop serta kado pemberian dari para tamu. Keduanya sempat bersepakat untuk beristirahat dan akan berbulan madu keesokan harinya saja. Hal itu karena rasa lelah yang menyelimuti tubuh dan tak lagi bisa ditahan. Sementara itu, sekedar informasi, rumah yang ditempati oleh Haryati sebagian besar masih terbuat dari kayu dan pondasi yang hampir seluruhnya bukan dari bahan batu bata maupun beton. Di beberapa ruangan dindingnya masih berupa bilik bambu yang dirangkai secara tradisional, sementara plafon kamarnya menyisakan banyak celah akibat pengerjaan sederhana dan usia kayu yang sudah tua. Kamar Haryati terletak persis di samping dapur. Pintu kamarnya sudah rusak dimakan usia, sehingga untuk menjaga privasi ia hanya menutupnya dengan 2 lapis horden setiap kali akan beristirahat. Selama ini kondisi rumah tersebut terasa biasa saja. Haryati bisa tidur dengan nyenyak tanpa pernah terganggu oleh suara-suara aneh di malam hari. Suasananya tenang, membuatnya merasa aman dan nyaman menjalani hari. Namun siapa sangka di tempat yang tampak sederhana dan damai itu, sebuah kejadian tak terduga perlahan mendekat, membawa dirinya pada situasi yang sama sekali tidak pernah terduga tersebut. Singkat cerita, setelah menyelesaikan membuka amplop, Haryati dan sang suami kemudian memutuskan untuk langsung tidur. Mereka berdua kemudian tidur saling berdampingan. Haryati memeluk suaminya dengan erat. Ia merasa sangat bahagia dan seakan masih belum percaya bahwa hari itu telah melangsungkan pernikahan. Hingga sekitar jam 12 malam, sang suami tiba-tiba saja membangunkan dengan lembut. Ia mengaku tidak bisa terlelap meski sangat lelah. Hal itu karena pikirannya dipenuhi rasa gembira dan harapan sebagai pasangan yang baru menikah. Si suami kemudian mengajak Haryati untuk menikmati momen kebersamaan yang sudah lama mereka impikan, dan Haryati pun menyetujui ajakan tersebut meski masih dalam keadaan yang mengantuk. Di situasi tersebut, Haryati merasa gugup sekaligus terharu karena ini adalah pengalaman baru yang penuh makna baginya. Meski awalnya membuatnya sedikit kaget, namun setelahnya semua terasa begitu mengalir.
Mereka berdua kemudian larut dalam kebersamaan penuh kasih sebagai sepasang suami istri. Bahkan mereka terus menikmatinya berulang kali pada malam tersebut. Sebuah momen berharga yang menjadi awal indah dalam perjalanan pernikahan mereka. Tak ada yang bisa menghalangi, kini keduanya terbuai oleh keindahan cinta yang hanya mereka sendiri yang tahu rasanya. Singkat cerita, setelah 2,5 jam berikutnya Haryati meminta untuk melanjutkan istirahatnya. Ia tak kuasa menahan rasa lelah akibat seharian berdiri di pesta pernikahan. Ia bahkan menjanjikan bahwa keesokan harinya akan kembali melayaninya dengan sepenuh hati, dan sepersekian menit berikutnya ia langsung tertidur dengan begitu saja. Kala itu satu hal kecerobohannya adalah tidak merapihkan bajunya terlebih dahulu meski niatnya karena suasana terasa panas dan berharap ada udara dingin yang masuk. Namun Haryati tak menyadari mengenai resiko yang nantinya akan terjadi. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Haryati, di sana ia bercerita bahwa dirinya sempat bermimpi pergi ke sebuah tempat yang indah. Namun tiba-tiba saja ia seperti terpeleset dan merasakan sakit pada panggulnya. Haryati tak lantas bangun dan masih ingin berada di dalam mimpinya tersebut. Hingga tak lama kemudian ia seperti merasakan ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang membuatnya menjerit kesakitan karena seperti ada gigitan pada sendi-sendi kehidupannya. Pada momen tersebut Haryati belum menyadari sepenuhnya, matanya juga belum terbuka sempurna karena rasa lelah yang luar biasa terjadi. Hingga ketika sang suami terbangun dan menyadari ada sesuatu yang janggal, dengan agak sedikit kasar ia kemudian menyadarkannya dari tidurnya. Sang suami merasa sangat terkejut ketika mendengar suara curut yang berdesis kencang. Suara itu seakan seperti sedang terjepit dan mencari tempat keluar. Dan setelah menengok istrinya, di sanalah keberadaan dari curut itu berada. Mereka berdua benar-benar dibuat panik dan Haryati sempat berdiri untuk menggerakkan tubuhnya. Pada situasi itu ia baru menyadari rasa sakit yang ditimbulkan di dalam mimpi ternyata berasal dari curut tersebut. Ia terus menggoyangkan tubuhnya berharap si curut segera keluar dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi ia ternyata tetap bertahan di sana, bukannya memilih keluar malah terus memaksakan untuk masuk. Hingga setelah sang suami mencoba untuk mengambil alih, ia kemudian menarik buntutnya yang masih terlihat berada di luar. Sayangnya usaha dari sang suami malah semakin memperburuk keadaan sebab si buntut itu malah terputus setelah dipaksa dengan menggunakan tenaga. Tubuhnya tertinggal di dalam sana sebagai satu kesatuan yang tak mungkin ditarik kembali. Berbagai cara dilakukan mereka berdua namun tetap saja tidak berhasil. Kepanikan serta teriakan mereka berdua bahkan membangunkan seisi rumah. Sang adik bahkan sempat tertawa melihat apa yang terjadi pada Haryati. Namun sekitar setengah jam berikutnya semua bukan sekedar lelucon sebab rasa sakit semakin membuatnya kehabisan tenaga. Dan setelah semua cara sudah dilakukan namun selalu gagal, sang suami beserta kedua orang tua Haryati kemudian memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 4 subuh, mereka kemudian pergi dengan mengendarai roda 2, Haryati duduk di tengah dan dihimpit oleh sang ayah di belakangnya. Setelah sampai di rumah sakit yang berjarak 10 km tersebut, Haryati kemudian langsung ditangani oleh para dokter dan tim medis. Ia dibawa ke kamar unit gawat darurat untuk menjalani perawatan yang intensif. Sebuah situasi yang benar-benar sangat tidak terduga, sang dokter bahkan sempat mengernyitkan dahinya seakan tidak percaya apa yang sedang dialami oleh Haryati. Kala itu ia baru pertama menangani kasus seperti itu, ia kemudian mengupayakan segala cara untuk mengeluarkannya dari sana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, perempuan yang berusia 25 tahun itu kemudian terpaksa harus menjalani serangkaian tindakan medis. Dengan bantuan alat seadanya, si tikus tetap saja tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Hingga dokter yang menanganinya kemudian memutuskan untuk menjalani prosedur pembedahan. Mereka berupaya semampunya terlebih kondisi dari Haryati sempat memburuk. Sementara itu, sang suami beserta keluarga lain hanya bisa menunggu di luar. Mereka sangat cemas dan mengkhawatirkan keadaan dari Haryati. Sebuah kejadian yang awalnya dianggap sepele, namun malah berubah semakin mencekam dan mengancam keselamatannya. Sang suami bahkan sempat berdoa di mushola di dalam rumah sakit. Ia memasrahkan diri agar Tuhan menolong sang istri. Hingga pada akhirnya sekitar belasan jam kemudian, Haryati akhirnya bisa diselamatkan dan si kecil mungil itu berhasil dikeluarkan.
Meski ia masih harus mendapat perawatan lanjutan, kala itu Haryati bisa tersenyum lepas karena semuanya sudah berlalu dengan begitu saja. Sementara itu si tikus ternyata berada pada kondisi yang sudah tidak selamat. Keluarga dari Haryati kemudian memutuskan untuk membawanya pulang. Ia akan dikuburkan persis di belakang rumah. Hal itu sebagai kenangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Singkat cerita, sekitar 3 hari berikutnya Haryati kemudian sudah diperbolehkan untuk pulang. Kondisinya sudah dipastikan aman dan tak ada bakteri apapun di dalam tubuhnya pasca kejadian tersebut. Namun Haryati diharuskan untuk berpuasa dalam melayani suaminya. Ia tak diperbolehkan melangsungkan aktivitas apapun karena lukanya masih basah dan sebaiknya menunggu kering terlebih dahulu. Sebuah fakta yang tentu sangat mengecewakan untuk pasangan yang baru menikah. Sang suami terpaksa menunda apa yang selalu dibayangkannya setiap malam. Akan tetapi dari kejadian tersebut mereka tentu semakin berhati-hati. Sang suami bahkan mewanti-wanti agar istrinya tak boleh melepas pakaian jika hendak tertidur. Semenjak itu mereka berdua memutuskan untuk merenovasi kamarnya agar lebih nyaman dan aman. Haryati menambahkan pintu baru pada akses masuk, memperkuat bingkai jendela, serta menutup celah plafon yang sebelumnya terbuka dari luar sehingga udara tetap segar namun tidak ada celah bagi tikus atau hewan kecil lainnya untuk masuk. Sebuah kejadian yang sebenarnya terlihat sepele, namun ternyata membawa dampak yang cukup besar. Semoga dari sini kita semua dapat mengambil banyak pelajaran berharga, serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.